Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Rawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar. Hari ini saya ingin membahas bagaimana cara eh, menyelesaikan masalah hutang kartu kredit yang macet. Pada intinya setiap hutang itu tetap harus dibayar, tetapi saya juga memahami bahwa eh, keterlambatan atau macetnya hutang kartu kredit ini adalah hal-hal yang memang banyak faktor ya. Salah satunya ketidaksengajaan karena ekonomi yang sedang jatuh ya. Entah mungkin rekan sedang tidak bekerja atau usaha sedang jatuh, bisnis sedang hancur kan gitu ya. Sampai akhirnya hutang kartu kredit ini macet sampai berbulan-bulan, bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun. Tentunya eh, ketika kita macet pembayaran pasti dikejar-kejar debt collector ya, ditelepon terus sama debt collector. Bahkan terkadang juga debt collector menelpon emergency kontak yang kita cantumkan pada saat kita mengisi aplikasi di form pengajuan kartu kredit ya. Entah itu mungkin orang rumah ya, keluarga, sepupu atau saudara kita gitu. Nah, ketika ditelepon ya sebaiknya diangkat ya, jangan sampai di reject atau tidak diangkat ya. Karena ini adalah upaya kita dalam bernegosiasi. Dan ketika ditelepon, ditagih ya sampai berbulan-bulan, ibu bapak disuruh bayar pokok ya, bayar limit pemakaian kartu kredit itu, terus disuruh bayar denda, suruh bayar bunga ya. Ini kan sangat membengkak dan yang kita untuk membayar pokok aja nggak mampu, gimana membayar bunga dan membayar denda gitu ya. Sampai akhirnya ini berlarut terus-terusan sampai berbulan-bulan, bahkan juga ada yang menunggak sampai bertahun-tahun gitu. Penyelesaiannya itu bukan di kantor cabang bank tempat kita kartu kredit itu berhutang, bukan. Jadi kalau seandainya saya punya hutang kartu kredit di bank A gitu ya, bukan di bank konvensional yang di cabang-cabang itu loh, yang biasa cabang-cabang kantor cabang bank A gitu ya, bukan di kantor cabang bank konvensional pembayarannya, penyelesaiannya. Tetapi penyelesaiannya itu kita melalui telepon. Kita telepon itu ada di call center, itu di belakang kartu kredit biasanya tuh ya, ada bagian depan itu ada nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit, nah di baliknya itu ada nomor telepon call center bank kartu kredit. Nah, Bapak Ibu teleponlah ke bank ke nomor telepon yang tertera di kartu kredit itu ya, ke layanan operator biasanya. Nah, ketika di layanan operator dia angkat, nanti Ibu pilih untuk ke bagian collection ya, bagian penagihan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tersambung melalui collection, Ibu Bapak sampaikan bahwa kita mempunyai tiket untuk membayar gitu. Tetapi memang tidak mampu membayar sesuai dengan tagihan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kolektor ya. Biasanya kolektor tetap mintanya pokok atau pemakaian limit kita itu ya, terus bunga juga denda gitu. Ya memang kita mengajukan permohonan itu tidak langsung diterima atau di ACC oleh pihak collection. Nah, ketika tidak di ACC, collection bilang, wah nggak bisa nih Bu, harus tetap bayar bunga, harus tetap bayar pokok, harus bayar tetap denda gitu. Ya sudah, kalau misalnya tidak di ACC ya nggak apa-apa, tutup aja teleponnya. Ya ditutup, ya terus sampai akhirnya collection nelfon kita lagi, menghubungi kita lagi ya. Terus diangkat aja, karena biasanya collection juga akan menagih kita dengan cara-cara yang baik kok ya, cara-cara yang ramah gitu, cara-cara yang santun. Karena ini adalah proses negosiasi ya, kecuali kalau seandainya collectionnya itu bicaranya tidak sopan, barulah kita matiin gitu. Nah, ketika ditelepon oleh pihak collection atau kolektor, terus sampaikan bahwa kita bukannya tidak membayar,
kita mau bayar tetapi memang kondisi hari ini tidak memungkinkan kita membayar bunga, membayar full denda dan pokok hutang gitu ya. Sampaikan kita hanya mampu membayar kalau seandainya berapa ya? Kalau seandainya limit kartu kredit kita itu 10 juta ya. Sampaikan kita hanya mampu membayar 4 juta ya. Kita kasih di angka 40% dari limit itu ya. Ya jawaban kolektor pasti ya kita akan ditolak. Memang nggak masalah Bu, dimatiin aja dulu tokonya. Nggak masalah, yang namanya permohonan itu kan memang butuh waktu ya. Nggak mungkin kita mengajukan permohonan langsung di ACC, nggak mungkin juga gitu. Pasti memang membutuhkan waktu ya, membutuhkan proses tawar menawar ya. Ditelepon lagi nanti di kemudian hari sama pihak collection ya, tetap jawaban yang sama, kita hanya mampu bayar 4 juta, tetapi dengan catatan 4 juta ini adalah bentuk pelunasan gitu, dan kita meminta hari ini juga ketika kita membayar pelunasan itu untuk dikeluarkan surat keterangan lunas gitu ya, dan akan ditolak terus ya kan, sampai akhirnya ditelepon lagi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian, sampaikan karena di angka 4 juta atau 40% dari nilai limit itu tidak di ACC, coba kita naikin penawaran kita itu. Yang tadinya 4 juta coba kita naikin jadi 5 juta seandainya. Ya kan? Yang tadinya kita mau membayar dari limit kredit itu seandainya 40%, kita naikin 10%, jadi kita tawarkan 50%. Kita tawarkanlah, Pak, saya mau bayar ya, saya sudah berusaha untuk mencari dana, kekurangan untuk bayar kartu kredit saya, pelunasan kartu kredit saya, dan kemampuan saya ini pun hasil pinjam sama saudara cuma mampu 5 juta. Kita siap untuk membayar hari ini, tetapi dengan catatan kita minta ini adalah pelunasan, dan kita minta hari ini juga diterbitkan atau dikeluarkan surat keterangan lunas gitu Bapak. Ya kalaupun ditolak ya sudah, kita tunggu waktu sampai akhirnya ditelepon lagi, sampai akhirnya collection itu mengiyakan atau meng-approve permohonan kita pembayaran di angka 50% atau 5 juta dari limit kredit yang tadinya 10 juta itu, plus penghapusan bunga dan denda gitu. Ketika di ACC ya oleh pihak collection ya, tetapi Bapak Ibu juga harus lihat juga ya, nomor teleponnya jangan sampai nomor telepon pribadi yang nelfon. Ya terkadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Makanya kalau nomor telepon pribadi sebaiknya jangan ditanggepin gitu. Ketika itu ditelepon oleh nomor kantornya pihak kartu kredit, dan akhirnya terjadi penawaran negosiasi di angka 5 juta dari limit kredit yang 10 juta itu atau 50%, dan berikut penghapusan bunga dan denda, sudah deal gitu ya. Nah barulah Bapak Ibu datang ke bank konvensional ya, di cabang terdekat, nanti kan dikasih nomor rekening pembayarannya. Nanti setelah Bapak Ibu datang ke bank konvensional itu, di teller itu biasanya dikasih form ya, kertas form itu, form untuk transaksi, dan ada berita acaranya ya. Nah di berita acara itulah Bapak Ibu tuliskan tulisannya pembayaran pelunasan hutang kartu kredit atas nama Bapak Ibu ya sebagai nasabah, dan nomor kartu kredit gitu. Itu sebagai bukti kita juga buat pegangan kita gitu. Nah setelah itu dibayarkan ya, setelah selesai dibayarkan, nanti Bapak Ibu konfirmasi kepada pihak collection bahwa Bapak Ibu sudah membayarkan, dan sesuai dengan permintaan kita siap dengan membayar 5 juta atau 50%, tetapi dengan permohonan kita ini adalah pelunasan, dan minta surat keterangan lunas itu diterbitkan hari itu juga. Biasanya setelah kita membayarkan, pihak collection bilang ini nggak bisa diterbitkan hari ini juga surat keterangan lunasnya. Kenapa? Karena apalagi kalau sananya pihak nasabah itu berada di wilayah luar kota ya, itu butuh waktu memang untuk mengirimkan surat keterangan lunas itu. Nah sampaikan aja ke pihak collection bahwa ya sudah, kita minta dikirim via email dulu surat keterangan lunasnya itu. Surat keterangan lunasnya via email dulu, nanti Bapak Ibu terima via email,
barulah Bapak Ibu print. Nah, beberapa hari kemudian pihak collection akan mengirimkan surat keterangan lunas yang asli ya melalui kantor pos gitu. Karena memang kawasannya di luar daerah itu membutuhkan waktu ya karena jarak ya gitu. Nah, ketika kita sudah pegang itu surat keterangan lunas itu maka memang secara otomatis permasalahan kartu kredit kita itu selesai gitu dan BI checking kita itu sudah bersih kembali gitu. Walaupun secara historis ya, historis itu memang pasti ada ya riwayat kita pernah macet pembayaran kartu kredit atau telat keterlambatan pembayaran dalam kartu kredit ya. Tapi biasanya itu cukup dengan waktu 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun itu sudah bersih kembali kartu kredit BI checking kita gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang cara penyelesaian hutang kartu kredit. Sebaiknya untuk negosiasi hutang kartu kredit itu tidak usah menggunakan pihak ketiga, lebih hemat kita mengurus penyelesaian permasalahan kartu kredit ini sendiri gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin bertanya bisa melalui WhatsApp saya di 0812 9505 7207 atau bisa juga datang langsung ke kantor saya di Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar, Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.